Pernah gak sih dibilangin jangan main HP kebanyakan, jangan kelamaan nonton TV, jangan kelamaan mainin media sosial. Katanya nanti nggak pintar. Bener gak sih? Apa iya media yang kita pakai atau konsumsi sehari-hari efeknya akan selalu negatif? Ada gak sih kaitannya antara media yang kita pakai atau konsumsi dengan pengetahuan kita atau hubungan kita dengan orang-orang di sekitar? Gue mulai dengan contoh ya. Gue yakin banyak banget dari kalian yang follow anotasi, nyimak atau baca berita ya dari HP atau mungkin dari TV, tapi mungkin cenderung malah lebih banyak konsumsi berita atau informasi dari media sosial. Mungkin lo aktif nonton video di YouTube atau main Instagram dan Twitter atau bahkan punya account di TikTok supaya tetap follow sama tren terkini. Ada gak sih pengaruhnya antara media yang kita pakai, media yang kita konsumsi dengan cara paham kita tentang posisi kita di masyarakat? Dalam kajian media atau media studies, jawaban pendek dari pertanyaan tadi ya singkat banget, ada. Coba kita pahami pakai perspektif sejarah dulu ya, khususnya sejarah Indonesia. Contoh yang paling penting adalah sepanjang sejarah modern Indonesia, bisa dibilang sejak tahun 1900-an misalnya, media adalah alat yang penting banget dalam perjuangan anti penjajahan. Dalam artikelnya yang berjudul Enlightenment and the Revolutionary Press in Colonial Indonesia, Dr. Riana Subijanto melihat pentingnya koran-koran revolusioner bagi pemikiran anti penjajah di awal tahun 1900-an. Dr. Subianto menemukan kalau kegiatan baca koran bareng ternyata jadi sangat penting buat masyarakat terjajah Indonesia pada saat itu untuk paham ide-ide atau gagasan-gagasan utama yang bisa membantu perjuangan revolusi melawan penjajahan. Contoh lainnya ada di buku Imagine Communities yang ditulis sama Profesor Benedict Anderson. Di buku ini, Profesor Benedict Anderson bilang kalau teknologi mesin cetak itu penting banget dan bahkan kapitalisme cetak atau print capitalism penting banget untuk mengembangkan atau membakar rasa nasionalisme sebelum HP, TV, atau radio banyak dipakai. Oke, gimana dengan sekarang? Kebanyakan dari kita make media sosial di kehidupan sehari-hari banget kan. Mungkin lo bangun tidur langsung pegang HP, cek Twitter, Instagram, berita, TikTok, dan macam-macam. Nah, memang platform media sosial yang macam-macam ini penting banget buat kita tetap up to date dengan tren terkini, tetap melanggengkan hubungan dengan teman, pacar, saudara, keluarga. Tapi selain itu sebenarnya media sosial yang kita pakai sekarang juga berperan penting buat cara kita paham tentang lingkungan sekitar kita atau bahkan menuai ilmu pengetahuan. Salah satu peran penting media digital atau media sosial yang informasinya sangat cepat adalah perannya untuk kita sebagai warga negara. Dengan informasi yang cepat, banyak, dan bervariasi, walau tentu kadang kualitas dan kebenaran informasinya bisa kita pertanyakan, sebenarnya media sosial dan informasi yang banyak ini ngebantu kita sebagai warga negara untuk bisa paham, ngerespon, bertanya, berdebat tentang berbagai macam keputusan, peraturan yang dibuat pemerintah yang terkait sama hak dan juga kewajiban kita sebagai warga negara. Pendeknya, platform media sosial yang kita pakai sehari-hari punya peran penting dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat kita. Gue sendiri sering banget dengar pendapat yang mengucilkan atau menggampangkan peran media sosial dalam pertukaran pikiran atau dalam protes atau bahkan debat penting terkini di Indonesia sejak tahun 2019-2020 muncul sebenarnya dari distribusi informasi yang cepat di media sosial, terutama protes besar yang dipimpin oleh mahasiswa di tahun 2019 dan juga 2020 kemarin. Sebagai penutup, gue mau ngajak lo untuk mikirin mengenai peran media sosial yang lo pakai sehari-hari kayak Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan berbagai macam lainnya dalam kehidupan lo.
Apa aja sih efek media sosial dalam kehidupan lo? Yuk berani mikir.